Sahabat tani, kita lihat petanaman terong yang cukup sehat ya, dengan produksi yang cukup banyak ini ya. Kita lihat buahnya luar biasa ya. Tinggi bedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kembali bersama channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Hari ini kita berkunjung ke rumah Pak Iwan, yang mana Pak Iwan menekuni dunia pertanian sejak beliau masih muda ya, belum menikah. Dan pertanaman beliau ini saat sekarang ini adalah tanaman terong ya, tanaman terong. Terong ini sudah tersiar kabar umur panennya, masa panennya itu sampai lama. Dan hari ini kita ingin berkomunikasi langsung kepada Pak Iwan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Bisa minta penjelasan tentang tanaman terongnya Pak? Selama ini kita di Amparan Perak ini sudah banyak yang tahu ya, daerah sini, daerah Desa Kelambir, Kecamatan Amparan Perak, masalah tanaman terong yang sering berhasil. Salah satunya punya Pak Iwan. Boleh Pak, silakan dijelaskan Pak. Mulai dari proses pembibitan Pak. Kalau pembibitan, kita memang mencari bibit itu yang memang dasarnya bagus, tidak sembarangan. Kita pilih yang memang dari pohonnya, yang tahu asal usulnya. Pembibitan itu berkisaran dari kita tabur hingga kita bisa tanam berkisar 30 sampai 40 hari. Dari 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Dan setelah kita tanam, dia berjarak, jarak tanam antar baris itu bisa 60 atau 70 cm antar batang. Ya, antar batang, kemudian Dan antar jarak barisan, antar bedengan. antar bedengan itu sebagusnya itu, kalau di sini rata-rata dia di atas 2,5 meter, 28 atau 3 meter. Berarti 2,5 sampai 3 meter ya, tergantung kesuburan tanah ya. Tanahnya. Kemudian perlakuan khusus yang Bapak lakukan dari awal pertanaman itu apa saja? Misalnya apakah pelubangannya itu diberi pupuk terlebih dahulu sebelum tanam, atau
langsung tanam? Ya sebaiknya kalau tanah di sini ini kan sudah lama kita pakai, harus kita tambahi nutrisi dari pupuk kandang lah kita bilang. Sebaiknya itu dikorek dulu sebelum ditanam, kita tabur dulu pupuk kandang, lalu kita biarkan antara 5 sampai 10 hari, baru kita tutup. Kita tutup pakai tanah berkisar dia ketebalan 10 cm, barulah kita tanam bibit terong tadi Yang sudah umur yang 30 atau 40 hari tadi ya. 30 atau 40 hari. Kemudian setelah penanaman itu proses berapa hari Bapak melakukan pemupukan? Setelah penanaman kita bilanglah setengah bulan dia sudah mulai tunas keluar daun, kita sudah bisa bantu dengan Pemupukan pertama ya. Itu sistem kocoran atau tabur, Pak Iwan? sebaiknya kita kocoran karena Kocoran dia dulu kan ya. akar belum terlalu kuat, dan kalau kocoran ini kan kita campur dengan air, jadi dia tidak membahayakan bagi batang tanaman tadi. Aplikasinya sampai berapa kali tuh untuk yang kocoran itu? Ya kita bisa buat per sekali itu seminggu sekali lah kita. Seminggu sekali ya. Nah, karena kan di pohon terong ini makin bagus dia dari kecil, kemungkinan penghasilannya pun dan pertumbuhannya pun bisa optimal. Gitu ya. Kemudian setelah sistem kocoran dilakukan seminggu sekali, saat kapan pemupukan selanjutnya? Misalnya pupuk taburnya itu saat kapan ya? Saat umur berapa ya? Setelah tanam itu umur 1 bulan kita sudah bisa kita beri pupuk tabur Oh gitu. di sela-sela pohon, tapi jangan juga terlalu banyak. Berarti artinya 3 atau 4 kali saja yang kocorannya. Tapi kalau kita memang mau bantu dengan kocor pun ya nggak apa-apa, Oh, nggak gitu ya. sanggup. Jadi selama proses perawatan ini tahap pemupukannya itu kalau sistem kocoran itu menggunakan pupuk apa dia? Yang kandungannya apa dia? Dia yang bagus di tanaman terong ungu atau terong biru ini, dia yang banyak mengandung nitrogen, karena nitrogen Nitrogen, itu ya. kan dia untuk batang dan daun. Iya ya. Sementara kalau untuk buah kita hanya membantu. Tapi setelah Sampai umur berapa dia banyak nitrogennya? dia nitrogen ini tetap memang dimaksimalkan di tanaman ini. Bahkan dia pupuk yang mengandung unsur NPK seperti kaliumnya itu yang dia agak dikurangi. Oh gitu ya. Jadi N sama P ya. Tapi lebih dominan lagi N ya. Jadi Pak Iwan ini kan dari proses penanaman itu berapa hari umur panennya? Kita panen itu setelah menjelang 3 bulan atau 90 hari kita sudah bisa melihat ataupun memanen dari hasil tanaman tadi. Apakah tanaman kita itu sudah memang cukup suburnya atau tidak? Dari situ kita nampaklah pertumbuhannya. Jadi selama proses perawatan ini ada nggak kira-kira kendala-kendala yang sering muncul lah dalam pertanaman terong, seperti misalnya pada tanaman cabai kan itu perawatannya cukup intensif kan? Kalau untuk tanaman terong gimana Pak? Sebenarnya terong ini tanamannya enggak terlalu rumit, cuman dia memang ada kendala di cuaca. Kalau di musim penghujan dia bisa menyebabkan kerontokan pada bunga dan buah karena dia terlalu banyak curah air, karena dataran kita ini kan bisa digorong dataran rendah. Iya, makanya Bapak buat pun jaraknya pun agak lebar ya, supaya nggak terlalu lembab ya. Dan kita membuat batasnya itu tinggi agar air itu Bedengannya tidak ya. terendam. Bedengannya ketinggian berapa itu? Itu sekitar 30 hingga 40 cm lah kalau tanah 30 kita sampai di 40 sini. cm ya. Jadi Pak Iwan, kendala di lapangan tidak terlalu berat kalau untuk tanaman terong, tapi tentunya tetap ada ya. Itu biasanya Ada. hama apa yang sering muncul itu?
Hama yang paling banyak itu sebenarnya menyerang itu ulat dan hama kutu. Itu ada kutu kebun, ada kutu trip, seperti cabai, tapi dia tidak terlalu banyak. Makanya kita harus perawatannya itu harus memang betul-betul optimal, dan waktu penyemprotan juga stabil. Ini biasanya aplikasi penyemprotan Bapak ini berapa minggu sekali biasanya? Kita penyemprotan setiap habis panen. Asal kutip. Habis Kalau dari kecil ada penyemprotan? ada penyemprotan dari kecil itu, dari awal kita sudah semprot karena dia memang kecil itu kan rawan dengan penyakit. Kita dari kecil itu memang seminggu sekali kita semprot dan dibantu dengan pupuk daun supaya pertumbuhannya merangsang daripada tunas-tunas baru. Biasanya hama yang muncul hama ulat, hama trip, kemudian kutu. Itu biasanya Bapak menggunakan apa produknya? Kalau boleh tahu. Ya, itu sih tergantung pada petaninya, tergantung daerahnya di mana kita tinggal. Kalau di sini rata-rata dia menggunakan obat-obat kutu yang biasa, dan obat ulatnya pun seperti Prepaton, Pegasus, itu obat untuk kutu, dan itu kita campurkan dengan dosis yang standar. Kemudian pengulangannya Setelah seminggu atau 10 hari atau 14 hari kita sekali? menggunakan itu setiap habis memanen. Memanen itu kita bilang lah Jadi 4 panennya hari. berapa? 4 hari sekali? 4 hari sekali kita panen. Oh, gitu ya. 4 atau 3 hari. Karena untuk menjaga buah yang berikutnya ya. Nah, kita menjaga supaya kutu dan hama ulat tadi tidak masuk menyerang. Jadi ini untuk saat sekarang ini di bulan Agustus ini ya. Ini berapa harga rata-rata Pak Iwan? Masa Kalau ini tanaman kita terong di gitu. tingkat petani dibayar Rp5.000 per kilonya. Masa 5.000 ini ya. Itu kalau volume perantainya bisa berapa dia kalau yang berhasil gitu untuk tanaman terong? kita kalau yang berhasil bisa kita tembus sampai perantinya hingga 100 atau 100 kilo lebih 100 kilo ya rata-rata ya. rata-rata. Tapi 100 kilo ya setiap pengutipan ya. setiap pengutipan Sampai berapa kali Pak Iwan? itu tergantung juga Pak. Itu kan kita tergantung cuaca, tergantung dengan perawatan. Kalau kita cuacanya lagi bagus, tidak banyak curah hujan, ya kita bisa standar stabil. Tapi kalau dibantu dengan curah hujan ada kendala karena itu terlalu banyak curah air hingga bunga dan buah itu rontok. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga ya. Tapi selama ini yang sering Bapak lakukan ini, pengalaman Bapak lah, itu umur tanaman itu sampai umur berapa dia? Habisnya itu Habisnya dari bisa awal tanam mencapai sampai akhir. lebih kurang ya bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih Artinya setelah 3 bulan, 3 bulan panen, panen. kemudian ada lagi sampai 7 bulan atau Ada lebih ya. bisa 7 bulan lebih, Atau bisa, 9 bulan, bahkan ya. bisa 10 bulan kita 10 masa bulan. panen. Oh, seperti itu ya. Berarti Tergantung perawatan. ini sangat menjanjikan sekali ya sahabat tani, dengan perawatan yang intensif, kemudian kontrol yang bagus, kemudian penggunaan pupuk yang tepat sasaran dan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ternyata sahabat tani semua bisa menghasilkan untung yang berlimpah, tapi dengan syarat kenali lingkungan, kemudian kenali tanaman, kebutuhan tanaman, dan perawatan tanaman. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan Sama-sama, keterangan. Pak. Mudah-mudahan keterangan Pak Iwan ini bermanfaat bagi petani di Indonesia umumnya. Terima kasih Pak Iwan ya. Sahabat tani, demikian paparan YouTube dari channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.